Judul pada pertemuan kali ini mengenai bahasan mesin-mesin turbo. Bagian kelima ini adalah pompa sentrifugal. Yang dibahas di sini adalah awal pengertian kita atau istilah bagian-bagian maupun beberapa parameter yang akan dipakai di dalam menghitung atau mendesain sebuah pompa sentrifugal. Jadi ini dipakai nanti kalau suatu saat atau pada pertemuan mendatang kita akan berdiskusi pada waktu diskusi kita mengenai desain pompa sentrifugal. Beberapa istilah telah didiskusikan pada saat ini. Jenis pompa dan kinerja pompa. Pompa sentrifugal itu ada beberapa jenisnya dan kita akan melihat apa yang disebut dengan kinerja pompa. Prinsip dan komponen dasar. Pompa sentrifugal adalah mesin turbo yang digunakan untuk mengangkut cairan atau mengangkat dengan menaikkan aliran volume tertentu ke tingkat tekanan yang ditentukan. Perpindahan energi dalam mesin turbo selalu didasarkan pada proses hidrodinamik yang secara khas semua perbedaan tekanan dan energi sebanding dengan kuadrat kecepatan rotor berputar. Pada waktu kita berdiskusi mengenai ini, tolong dibayangkan ya, atau kalau perlu suatu saat kita mereview apa yang disebut dengan hukum Bernoulli atau hukum kekekalan energi ya, karena di sini dilihat ada perpindahan energi ya, itu semua berhubungan dengan yang disebut dengan energi head ya, energi potensial ya, terus energi karena perpindahan atau ada perbedaan kecepatan disebut dengan energi kinetik. Itu perlu saya sebutkan supaya ada bayangan bahwa semua dasar dari perencanaan pompa atau perhitungan pompa itu selalu berhubungan dengan hukum-hukum energi. Ya. Sebaliknya, pompa perpindahan positif, misalnya positif displacement ya, pompa piston, pada dasarnya menyalurkan volume V, bukan kecepatan ya, volume ya, yang sama pada setiap langkah secara independen dari kecepatan aliran atau kecepatan rotor N. Ya, laju aliran ya, atau apa yang kita sering sebutkan kapasitas ya, atau flow rate ya, water flow rate adalah N kali V stroke. Jadi satu itu ya, volume untuk satu ini nih yang kita diskusikan adalah pompa positive displacement ya. Jadi volume untuk satu langkah ya. Hasil kenaikan tekanan hanya dari tekanan balik yang dialami. Ya, tekanan balik yang dialami ya, atau tekanan perlawanan. Pompa sentrifugal ya, kita lihat ini penampangnya ya. Secara umum seperti ini ya. Meskipun ada bentuk-bentuk lain ya, bukan bentuk lain, ada variasi ya, tapi pada dasarnya adalah seperti ini. Ya, ini ada impellernya, ya, ini kalau dari pandangan samping, pandangan depan, impellernya yang berputar, kemudian ini bagian luarnya atau outletnya ya. Kita lihat bahwa sudunya adalah seperti ini ya. Pada waktu dia berputar, sudu itu melemparkan fluida, itu logikanya ya, dari suatu ke dalam suatu ruangan yang disebut dengan volut ya, yang desainnya tertentu mulai dari kecil sampai besar. Ya. Tujuannya adalah untuk menaikkan tekanan ya, atau mengubah bentuk dari fluida yang mendapatkan energi dari baling-baling ini, yang mendapatkan energi dari sudu sentrifugal ini yang dilemparkannya. Secara logika saya kira tahu Anda yang dilemparkan itu menjadi dari energi kecepatan menjadi energi tekanan ya, atau menjadi energi head, menjadi ketinggian. Ya, itu cara kerja sebuah mesin atau pompa sentrifugal. Ya. Jadi sekarang yang kita lihat adalah bentuknya dan logikanya. Nanti pada waktu kita menghitung atau mendesainnya, ya, logika-logika seperti itu
akan ikut turut bekerja di dalam kita menerapkan rumusan-rumusan fisika yang bisa kita pakai dalam perancangan pompa sentrifugal ini. Cairan yang akan dipompa mengalir melalui nozzle, ya, inlet ini dikatakan hisap ya karena dia masuk ini ke impeller sudu ya. Impeller dipasang pada poros digerakkan melalui kopling oleh motor. Jadi impeller ini diputar. Ya. Di sini impeller itu berputar dari motor listrik. Ini ada porosnya kemari ya. Mungkin bisa juga porosnya sebelah sana. Ya. Tergantung konstruksinya. Ya. Umumnya porosnya itu hanya di sebelah. Ya. Orang sebutkan mesinnya umumnya itu adalah overhang. Jadi porosnya ada pada satu sisi. Impeller mentransfer energi yang diperlukan untuk mengangkut fluida dengan menaikkan kecepatannya ke arah melingkar. Dilempar tambah cepat putarannya, ya, kecepatan dia memasuki fluid ini itu semakin tinggi. Hal ini menyebabkan tekanan statik meningkat sesuai dengan kinetika ya. Jadi kinetika itu energi kinetik ya, energi karena kecepatan. Ya, kecepatan semakin tinggi, energi kinetik semakin tinggi, diubah bentuk energi menjadi head yang semakin tinggi. Ya. Fluida yang keluar dari impeller diperlambat dalam fluid, ya, makin besar, perlambat dulu, dan diffuser berikut untuk memanfaatkan sebagian besar energi kinetik pada outlet impeller untuk meningkatkan tekanan statis. Tekanan statis ini itu yang bentuknya berupa head atau ketinggian fluida di bagian keluaran atau outlet. Diffuser membentuk nozzle pada bagian keluaran. Ya, kalau Anda tahu diffuser itu pengarah ya, sebenarnya pengarah ya, akan lebih jelas pada waktu kita nanti melakukan desain atau dasar-dasar perhitungan pompa sentrifugal. Seal poros, ya, saya kota isian atau seal mekanik, ya, mencegah cairan keluar ke lingkungan atau rumah bantalan. Ya, yang disebut dengan seal ini tidak bisa dihindari ya, harus ada, dan ini sangat sulit ya, karena ada bagian yang berputar, ada yang bergerak, sedangkan ada bagian yang berhenti, ya, tidak bergerak. Nah, di antara komponen yang berputar, bergerak, dan komponen yang statis itu harus ada celah ya, supaya yang berputar tidak tertahan. Ya. Nah, celah ini menyebabkan kebocoran. Itu yang disebabnya dipasang sebuah seal. Ya. Seal tersebut dipasang untuk mengurangi kebocoran. Mengurangi ya, karena sering kita lihat pada pompa, bagian itu tidak bisa rapat. Ya. Mungkin kalau masih baru masih bisa. Ya. Tapi kalau kita lihat seal-seal sekarang saat ini, termasuk seal yang bagus, ya, ditambahkan semacam pegas gitu ya, untuk mengunci ya bagian poros ya, tetapi tentunya ada kerugian ya, karena ada gesekan ya. Poros seakan-akan ditahan, direm ya. Sebuah inducer dapat ditambahkan di inlet impeller untuk meningkatkan kinerja hisap. Jadi diffuser ini inducer ini mengarahkan aliran ya. Namun sebagian besar aplikasi tidak menggunakan inducer ya, kecuali agak sulit memasangnya atau mendesainnya ya. Kita ketemukan ini di peralatan sebaliknya ya, dari pompa sentrifugal yang disebut dengan turbin ya. Ya, kalau turbin itu dari energi air ya, berubah menjadi putaran, menjadi energi mekanik. Sedangkan pada pompa, energi mekanik atau putaran ya, dialihkan ke impeller ya, sehingga dari impeller akan muncul energi kinetik ya. Tadi dari mekanik energi kinetik atau head, dari kinetik ke head ya, sedangkan kalau sebaliknya
Pada turbin, energi head menjadi energi mekanik berupa putaran untuk memutar generator. Impeller dan casing dipisahkan oleh seal anular sempit, di mana beberapa kebocoran mengalir kembali dari outlet impeller ke inlet. Ya, kebocoran tersebut tidak keluar, ya, meskipun sering kita lihat pompa sentrifugal itu kelemahannya ada kebocoran, ya. Seal anular kedua pada selubung di belakang berfungsi untuk menyeimbangkan gaya aksial yang bekerja pada selubung depan dan belakang impeller. Kebocoran melalui seal mengalir kembali ke ruang hisap melalui lubang keseimbangan dorong aksial yang dilubangi ke selubung belakang. Nah, ini teknis ya. Jadi artinya teknis untuk mengatasi kebocoran. Ya, tentunya ini merupakan kerugian karena ada bagian energi yang hilang. Ya, diharapkan sekecil mungkin. Impeller dapat dijelaskan dengan hub, ya, selubung belakang, sudu yang mentransfer energi ke fluida dengan selubung depan. Ya, ini sementara bagian-bagian ini yang lebih detail ini kita bayangkan atau Anda coba review atau mencari ya bentuk-bentuknya. Ya, perlu saya beritahu, saya mengambil keterangan dan gambar ini dari buku karangan Stefano ya, itu mengenai centrifugal pump, dan sebagian saya juga mengambil dari karangan Fox and McDonald ya, di mesin-mesin turbo. Jadi itu referensi saya, tolong kalau Anda itu mereview ke buku-buku tersebut, ya, referensi tersebut. Dalam beberapa aplikasi, selubung depan dihilangkan. Dalam hal ini, impeller diistilahkan semi terbuka. Ya. Sebenarnya ada gambarnya ya. Nanti setelah ini sulit buat saya untuk memunculkan gambar tersebut di ini, di masing-masing tampilan ini, tetapi nanti Anda bisa melihatnya melalui referensi yang saya sebutkan tadi. Muka depan sudu impeller yang berputar mengalami tekanan tertinggi untuk radius tertentu. Ini disebut permukaan tekanan atau sisi tekanan. Permukaan sudu yang berlawanan dengan tekanan yang lebih rendah adalah permukaan hisap atau sisi hisap. Ya. Saat melihat ke mata impeller, ya bagian pusat depannya ya, maka yang terlihat ada permukaan hisap. Jadi untuk melihat ya, untuk mengidentifikasi ya, ini bagian apa sih dari pompa ya. Ini adalah bagian permukaan hisap. Ya, karena pada impeller eye ini, mata impeller ini itu alir memasuki ruangan pompa karena ada perbedaan tekanan. Pada saat pompa sentrifugal berputar, tekanan di dalam pompa menurun, sehingga terjadi belum sampai negatif ya, atau mungkin bisa sampai negatif juga ya, sehingga pada bagian masuk ya, air atau cairan itu akan masuk ke daerah tekanan yang lebih rendah. Nah, itu awal mulanya pompa menghisap. Oleh karena itu, kadang-kadang disebut sisi sudu yang terlihat atau sisi sudu yang lebih rendah. Ya. Sedangkan permukaan tekanan yang tidak dilihat dari mata impeller disebut dengan sisi sudu atas. Ya, jadi sisi sudut atas itu memang tidak terlihat ya, karena tutupnya lubangnya itu ada yang disebut pada bagian sisi yang lebih rendah. Ini ya, ini impeller eye, bagian ini ya, kita melihat dari depan. Ya. Sudu ini tidak terlihat, tertutup ya. Ini disebut bagian yang lebih rendah ya. Sedangkan sudu ini pada bagian yang sisi yang lebih tinggi. Mengapa ada istilah tersebut? Karena nanti di dalam melakukan designing atau perancangan pompa sentrifugal itu istilah-istilah dipakai. Istilah-istilah itu dipakai ya. Istilah ini memang agak rancu ya, agak membingungkan kita ya, karena ini adalah istilah yang dipakai ahli-ahli perancang mesin pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ya. Ada lagi istilah tambahan ya. Di sini ada yang disebut dengan LE ya, di mana LE itu ada leading edge
Ya, bagian yang pertama bersentuhan dengan air pada waktu dia menghisap. Ya, ada yang disebut dengan TI atau trailing edge. Ya, ini pada waktu ini kita lihat ya arah putarannya. Pada waktu dia berputar, fluida itu ada di atasnya ini ya. Sehingga pada waktu dia berputar di sini, fluida itu akan terlempar keluar ya. Ya, ada gaya sentrifugal ya. Kebalikan dari gaya sentripetal ya. Nah, Anda akan mungkin agak bingung ya dengan model seperti ini, potongannya kok seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan Anda yang pernah apa mempelajari tentang mesin-mesin turbo, Anda bisa membayangkan apa sebabnya bentuknya seperti ini. Ya, ini penampang potong di sini ya. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Impeller ditunjukkan dengan selubung depan dilepas. Kalau selubung depan tutupnya dilepas, impeller terlihat. Jadi ini dibuka, impeller terlihat. Ya. Saya berharap bahwa Anda pernah melihat ya. Menurut persyaratan kinerja dan aplikasi, tersedia banyak jenis pompa yang berbeda yang dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek yang berbeda. Nah, kita lihat gambarnya. Nanti ya, yang aspek berbeda di sini itu memang akan menjadi dasar-dasar dari perancangan pompa sentrifugal ini ya. Dan kalau kita sudah tahu tahap-tahap perancangan pompa sentrifugal, dengan mudah kita akan dapat merancang sebuah turbin ya, sentrifugal ya, yang sering disebut dengan turbin Francis ya, yang mempunyai bentuk yang mirip ya, dengan pompa sentrifugal. Ya. Kita bayangkan ya, kembali sedikit ya. Yang masuk ini adalah gaya yang sejajar dengan poros. Saya tidak tahu apa istilahnya. Apa Anda mesti ingat ya? Kok sejajar dengan poros itu namanya apa itu? Ya. Kemudian dia akan keluar tegak lurus dengan poros. Nah, itu yang disebut apa? Yang mana yang radial, yang mana yang aksial. Ya, jadi itu yang kita pakai bahwa di dalam pompa sentrifugal itu terdapat dua macam aliran, yaitu yang pertama adalah yang aksial sejajar dengan poros, dengan radial yang tegak lurus dengan poros. Ya. Tidak terlalu penting, ya, tetapi itu menjadi penting pada waktu Anda mendesain, ya, sehingga kita tahu gaya apa yang bekerja di sana. Ya, demikian. Berikut ada beberapa jenis pompa yang dibedakan berdasarkan kebutuhan dan jenis alirannya. Ya, jenis A adalah bergantung pada aliran di outlet impeller. Ya. Juga dibedakan impeller radial, semi aksial, dan aksial. Ini sudah kita diskusikan tadinya ya. Ada radial dan aksial, ada yang semi aksial, ya, atau mungkin campuran. Oleh karena itu, istilah pompa radial, semi aksial, dan aksial digunakan. Yang terakhir juga disebut dengan pompa baling-baling atau fan pump. Nah, itu kenapa disebut dengan fan pump? Karena mirip ya. Hanya kenapa dikatakan mirip adalah karena sudu atau baling-baling itu ya atau sudu dari fan itu juga bekerja sebagai pengubah energi kinetik menjadi energi head. Ya. B. Impeller dengan subuh depan disebut dengan impeller tertutup. Impeller tanpa selubung depan disebut dengan impeller semi terbuka, dan impeller dengan selubung besar di selubung belakang ditetapkan sebagai impeller terbuka. Aduh, apa ini Pak? Ya. Coba Anda sekali lagi Anda review, ya, membaca referensi yang saya sebutkan tadi, ya, karena itu adalah buku mekanika fluida ya, yang Fox and McDonald itu umum dipakai. Ya. Saya kira banyak mungkin Anda lihat di perpustakaan. Menurut aliran saluran masuk diffuser, terdapat diffuser radial, semi aksial, dan aksial. Ya. Diffuser veinless jarang dipakai. Ya. Kalau kita lihat, ya, ada satu istilah ya yang belum saya masukkan di sini, ya, yang
kalau si air masuk masuk ke dalam pompa sentrifugal ini, maka ada ada air yang ikut berputar. Ya. Itu adalah kelemahan dari sebuah mesin, ya, atau sebuah mesin berputar yang arahnya aksial, ya, sehingga terjadi air itu ikut berputar, ya. Jadi air ikut berputar, maka fungsi dari diffuser ini salah satunya adalah untuk menahan putaran itu, ya. Jadi ada putaran supaya dia bisa lurus masuk, ya, selurus mungkin, ya, meskipun tidak sempurna lurus, ya, sejajar dengan poros, tetapi itu apa diffuser itu berfungsi untuk meluruskannya supaya tidak ada kerugian, ya, karena aliran yang ikut berputar. Yang kedua, jenis elemen difusi yang paling sering untuk pompa satu tingkat adalah casing volute. Ya, terkadang ada anulus konsentris atau kombinasi anulus dan volute. Ya, ini berhubungan dengan apa namanya yang disebut dengan self rotating, ya. Self rotating itu ditahan, ya, sehingga tidak ada diharapkan tidak ada fluid yang ikut berputar, ya. Kebanyakan pompa single stage, ya, pompa tunggal, ya, single entry memiliki nozzle saluran masuk aksial. Pompa inline dan impeller antara bantalan memerlukan ruang masuk radial. Pompa vertikal sering diumpankan melalui sisi hisap, juga disebut dengan band mouth, dari bak dalam pipa instalasi. Nah, ini karena di dalam pompa sentrifugal ada dua jenis aliran, ini juga harus dipikirkan, gitu ya. Seakan-akan terpisah, ya, tapi tidak jadi satu. Tapi yang kita ingin lihat di sini adalah dasar dari mengalir air dalam pompa yang arusnya adalah radial, bagian yang mempunyai aliran radial. F. Jika tekanan yang dihasilkan oleh suatu impeller tidak mencukupi, beberapa impeller diatur secara seri sehingga menghasilkan pompa radial atau semi-aksial bertingkat. Dalam jenis pompa tersebut, diffuser termasuk baling-baling balik, yang mengarahkan fluida ke impeller pada tahap berikutnya. Pompa bertingkat atau multistage dapat dilengkapi dengan casing volute ganda sebagai pengganti diffuser. Jadi setelah memutar setelah impeller berputar, yang pertama tingkat pertama keluar dia di outputnya, diputar kembali, ya, untuk impeller yang kedua, keluar lagi, diputar, dan seterusnya, tergantung berapa jumlah dari tingkat pompa tersebut, ya. Dan kita lihat ini banyak, ya, banyak pompa sentrifugal yang bertingkat. Ini adalah beberapa yang tadi saya sebutkan, ya, impeller, ya, Anda nanti lihat, ya, untuk memudahkan supaya tidak itu Anda review, ya, dari buku-buku yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu Stefano yang mengenai centrifugal pumps, dan yang satunya adalah Karan Fox and McDonald, ya, fluid mechanics, ya, di bagian turbo machineries, ya. Ini adalah bentuk radial, semi aksial, dan ini aksial. Itu dibagi menjadi beberapa bagian A, B, C, D yang saya sebutkan tadi. Kemudian bentuk-bentuknya yang masuk dalam radial, semi aksial atau aksial. Ya, ini di mana terjadi radial? Di sini. Di mana terjadi semi aksial? Perpindahan dari hub, ya, masuk ke dalam daerah yang memasuki daerah radial. Ini masih aksial, ya, di sini. Ya. Baik, ini adalah bagian-bagiannya. Saya minta Anda mereview lagi. Ya. Contoh ini adalah yang sebuah impeller, ya,
bentuk yang satu sisi. Nah, ini adalah impeller juga dari bentuk dua sisi. Jadi hisapnya ada dua, kiri dan kanan. Nah, sehingga ada dua hisap, kemudian dia akan memberikan head pada output yang sama. Sedangkan ini adalah bentuk untuk pompa-pompa yang bertingkat ya, multi stage ya. Baik, ini saya tidak bisa mengubah ini ya, figure 213 ini yang terdapat di jadi bukan di tampilan ini, tetapi ini ada di buku-buku acuannya. Komponen dan karakteristik dapat digabungkan dalam banyak cara untuk optimalisasi pompa untuk kebutuhan yang berbeda. Ya, data kinerja atau data kinerja, spesifikasi desain, metode fabrikasi, cara membuatnya, instalasi dan kondisi operasi semuanya berdampak pada pengoptimalan itu. Ya, kadang-kadang pada waktu fabrikasi atau pembuatan permukaan harus benar-benar licin gitu, misal contoh gitu ya, sehingga tidak terjadi gesekan atau gangguan aliran. Karena permukaannya rumit dan melengkung secara 3 dimensi, impeller, selubung volut, dan diffuser umumnya dibuat dari proses pengecoran. Saya kira ini adalah proses pembuatan, proses pengecoran. Ya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana caranya, review kembali ya mengenai ilmu pembentukan logam, ya, pengecoran maksud saya. Pompa kecil umumnya terbuat dari plastik. Ya, kenapa? Ya, karena mudah dibentuk, ya, cetakan dibuat, kemudian material plastik itu hanya tinggal diinjeksikan ya. Material plastik itu di temperatur dinaikkan, dia masuk ke dalam suatu fase softening, ya, plastik kan menjadi soft atau mungkin masuk fase melting atau melting point, kemudian diinjeksikan ya, ke dalam cetakan, yaitu untuk memudahkan pembuatannya ya. Kebanyakan umumnya kita lihat bahwa yang kecil-kecil itu terbuat dari material plastik. Bahkan ada impeller dari diffuser yang dibuat penuhnya dari lembaran logam, ada sheet metal ya. Jadi cuma aja, kemudian dibentuk, kemudian ditanam atau dilas, saya tidak tahu. Ya banyak ya, kalau Anda lihat banyak teknis pembuatannya. Meskipun bentuk hidrolik yang disederhanakan mungkin diperlukan untuk memudahkan pembuatannya, efisiensi yang dicapai dengan pompa lembaran logam atau sheet metal ini cukup baik karena permukaan hidrolik yang halus. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi permukaan yang kasar akan mempengaruhi kinerja pompa. Dalam hal ini pompa sentrifugal. Data kinerja. Kinerja atau performance pompa sentrifugal dijelaskan oleh laju aliran Q, kapasitas yang umumnya didefinisikan sebagai aliran volume yang berguna ya, melalui nozzle pembuangan. Ya, disebut di sini maksudnya adalah lubang pengeluaran ya, bagian outputnya ya, atau disebut dengan discharge ya. Kemudian ada yang bagian masuknya, ya, ada inputnya dan ada outputnya. Kerja atau work, ya kerja spesifik. Ya. Ini saya pakai yang dipakai oleh Stefano, ya Y atau head sama dengan Y per G. Ya. Coba Anda perhatikan ini. Ya. Ini ada hubungannya dengan Bernoulli. Ya. Ini energi apa? Ya. Karena Anda lihat ini energi head ya. Konsumsi daya P pada kopling pompa, ya, satuannya daya kuda. Kemudian efisiensi pada kopling pompa. Ya, dari kopling itu ada efisiensinya. Saya kira Anda pasti juga menghitung ya, tergantung pada konstruksinya ya. Ada yang efisiensi karena adanya kopling yang bisa slip, ya, atau mungkin kopling yang fix. Ya. Jadi kita lihat mana yang disebut dengan kopling, ya,
mana yang disebut dengan complex fix itu apa. Nah, kalau Anda ingin tahu, review kembali membaca referensi-referensi ini. Nah, ini yang penting ini ya, yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu ya. Net positive suction head. Ya. Jangan lupa ya, kita sudah diskusikan kenapa ada NPSH. Ya, karena ini berhubungan dengan yang disebut dengan kavitasi. Ingat kembali ya pertemuan kita yang lalu, NPSH. Ya. Pompa mempunyai ketinggian ya, yang terbatas. Ketinggian hisap maksud saya. Ya, jadi ketinggian hisap terbatas. Kalau dia di kemampuan hisapnya itu ditambahkan, maka akan terjadi suatu proses penurunan tekanan ya, atau bukan penurunan tekanan ya, seakan-akan dia ditarik ya. Meskipun kita tahu bahwa yang disebutkan dengan zat cair atau air, dalam hal ini air, itu tidak bisa berubah ya. Jadi Anda bayangkan bahwa yang disebut dengan kavitasi itu adalah seperti material karet. Ya, kalau ditarik dia langsung mengembang ya, atau terjadi perpanjangan ya. Ya, sedangkan di air ini tidak terjadi perpanjangan, tetapi penurunan tekanan. Ya, saya sekali lagi membahas ini ya, meskipun sudah dijelaskan di materi yang lalu ya. Penurunan tekanan ini menyebabkan adanya gelembung maksud saya di dalam kinerja pompa. Ya, gelembung itu muncul karena adanya pemaksaan ya, penarikan fluida. Nah, gelembung ini yang sangat berbahaya yang disebut dengan kavitasi yang mungkin akan merusak material pompa. Sekali lagi mengenai kavitasi ini tolong direview lagi ya, mungkin kalau ada ada kesempatan saya akan juga memasukkan materi ini ya, karena disebut dengan materi mesin-mesin turbo ini akan saya lanjutkan terus ya, tidak terbatas pada jumlah video yang akan saya bahas ya. Ada NPSH, net positive suction head di inlet pompa, atau net positive suction energy ya, di mana NPSE ini ada percepatan gravitasi kali NPSH. Selain data ini, kecepatan N dari rotor pompa sangat diperlukan. Jadi kita lihat ini data-data yang perlu dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk kinerja yang optimal dan maksimal itu berbeda ya, tapi dalam hal ini kita anggap sama ya, yang paling bagus kinerjanya ya. Itu kerja spesifik atau work spesifik itu atau head ya, adalah total energi berguna yang ditransmisikan oleh pompa ke fluida persatuan massa. Ya, kerja spesifik diukur antara hisap dan keluaran nozzle. Kerja spesifik identik dengan total kenaikan entalpi berguna pada kondisi isentropik atau delta H total. Dalam aliran manfaat kerja ya, atau compressible fluid, kerja spesifik ini dalam aliran manfaat maksudnya, kerja spesifik Y ini sama ada delta H total atau delta P total per rho. Sekali lagi dilihat ini ya. Ini ada di dalam komponen persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli atau hukum kekekalan energi. Dalam prakteknya H sama dengan kerja spesifik dibagi percepatan gravitasi. Ya, Anda ingat-ingat rho ini ya. Rho ini adalah yang disebut dengan massa jenis ya, atau mungkin disebut dengan kepadatan ya. Ya, jadi ini istilah-istilah yang tidak jauh, semua adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan hukum-hukum energi. H ini umumnya digunakan juga disebut dari head dinamis total.
itu harus dipahami sebagai unit energi spesifik atau kerja spesifik. Saya sempat mendiskusikan mengenai, saya lupa ya, di sini atau di di materi yang lain ya, istilah spesifik ini harus sering kita pakai. Ya, untuk mengingatkan kembali, apakah rupiah itu energi? Maka setelah kita perhatikan bahwa rupiah itu adalah energi spesifik. Ya. Sebagai contohnya, saya singgung sedikit di sini ya. Energi listrik adalah daya kali waktu. Ya, daya yang kita pakai sepanjang waktu tertentu itu ada energi. Dan itulah yang harus kita bayar kepada penjual energi. Ya, secara singkat saja ya, yang disebut dengan satuan kilowatt jam. Sehingga di rumah-rumah kita yang berlangganan listrik itu selalu berdasarkan kilowatt jam itu. Ya, 1 kilowatt jam atau 1000 watt jam, katakan harganya 1000, ya, 1000 rupiah. Ya, 1 kilowatt jam 1000 rupiah, berarti 1 watt jam 1 rupiah. Ya, watt jam adalah satuan energi, rupiah itu adalah satuan uang. Ya, sekarang kita balik, 1 watt jam itu berapa rupiah? 1 watt jam itu adalah satuan energi, ini kok rupiah satunya. Nah, kita lihat bahwa rupiah itu adalah satuan energi ya. 1 rupiah sama dengan 1 kilowatt jam. Nah, mungkin akan menjadi rancu bagi Anda, tetapi ini adalah yang harus kita pikirkan ya, di dalam merancang sebuah mesin turbo. H itu satuannya adalah meter, panjang, tinggi, jarak ya. Mengapa di sini disebutkan sebagai energi ya, energi head. Nah, di sini kita lihatnya ya. Ini kita lihatnya kenapa ya seperti itu. Tadi mungkin Anda akan berpikir ya, pada waktu saya makan siang atau sarapan pagi saya menghabiskan uang 10.000 rupiah. Kalau saya tanya berapa energi Anda makan, mungkin Anda akan berpikir, aduh gimana ngitung kalornya ya. Tapi kalau energi dengan mudah kita mengatakan, aduh iya, 1 rupiah sama dengan 1 watt jam. Jadi saya memakan hari ini adalah 10.000 watt jam atau 10.000 kilowatt jam energinya ya. Itu contoh saja ya. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi, itu hanya dipakai untuk kita-kita yang dalam hal ini merancang mesin-mesin turbo yang notabene ada berhubungan dengan energi. Tekanan total dari tekanan statis, sistem P, tekanan yang sesuai dengan head geodetik, Rho G kali H. Jadi set ini ada ketinggiannya, beda ketinggian. Kenapa saya pakai set atau dipakai sini adalah karena ini yang dipakai oleh Bernoulli. Ya. Sekali lagi, ini masuk dalam bagian kekekalan energi. Dan tekanan stagnasi ya, setengah Rho kali C kuadrat. C ini kecepatannya. Nah, ini kalau di dalam Bernoulli mungkin kita artikan adalah sebagai energi kinetik. Head dinamis total dari sebuah pompa yang diukur antara daerah hisap nozzle dan daerah keluar nozzle dihasilkan dari perbedaan tekanan total yang dinyatakan sebagai head head discharge dikurangi head suction, hisap dan keluaran. Nah, ini adalah kita lihat energi tekanan ya, kemudian energi kinetik ya, ini adalah karena ketinggian ya, set bagian discharge dan set bagian suction dikurangi ya, sehingga kita lihat bahwa energi headnya adalah seperti ini ya. Kalau kita kembalikan lagi, maka kita akan ketemu ya, kita bisa hubungkan antara energi awal sama dengan energi akhir. Energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Kembali ke hukum kekekalan energi. Dalam persamaan ini semua energi dinyatakan sebagai head energi. Head tekanan statis ya,
rho dibagi G per P dibagi G per rho. Ya, jadi rho ini massa jenis ya, atau kepadatan, ya, terukur pada nociception atau pelepasan. Energi potensial Z, katakan potensial karena ketinggian, dan head kecepatan, ya, energi kinetik. Head dan kecepatan spesifik tidak tergantung pada kepadatan atau jenis medianya. Jadi pompa dalam teori menghasilkan head yang sama saat mengangkut air, merkuri, atau udara. Tapi tidak berarti hal ini menciptakan kenaikan tekanan yang sama, ya. Delta P sama dengan rho G kali H. Perbedaannya di massa jenisnya, ya, untuk air, merkuri, dan udara. Yang dapat diukur dengan manometer. Semua perbedaan tekanan, kekuatan, gaya, dan tegangan sebanding dengan kepadatan, ya, atau rho. Dari berbagai bahasan komponen yang menyusun head harus diperhitungkan dalam pengukuran atau perhitungan. Ya, tadi akhir dari yang kita diskusikan tadi. Bidang acuan harus dipilih pada garis tengah poros dalam kasus pompa horizontal. Tadi ada kembali pada gambar yang tadi, ya, atau Anda lihat di buku referensi, itu ada sumbunya, ya. Acuannya adalah sumbu tersebut, ya, untuk menghitungnya. Untuk pompa dengan poros vertikal atau miring, titik potong sumbu poros dengan garis horizontal yang ditarik melalui pusat inlet impeller hisap atas digunakan sebagai bidang referensi. Pembacaan manometer di tingkat lain harus dikoreksi ke bidang referensi. Ini istilahnya harus dipindahkan, ya, jadi diproyeksikan, ya. Karena hanya perbedaan tekanan yang diperhitungkan untuk menghitung head, nilai tekanan absolut atau tekanan pengukuran atau gauge, ya, yaitu tekanan di atas atmosfer, dapat digunakan dalam persamaan. Untuk memastikan laju volumetrik yang ditentukan melalui instalasi pompa tertentu, pompa harus mengirimkan head tertentu yang disebut dengan head H yang diperlukan dari instalasi. Jadi sekali lagi teknis yang harus pikirkan di dalam kita mendesain sebuah pompa sentrifugal. Ini dihitung dari persamaan Bernoulli atau kekalahan energi dengan memperhitungkan semua kerugian head dalam sistem, kecuali kerugian di pompa, kerugian dari seal, kerugian mekanik dalam arti karena ada putaran dari poros, ya. Selama operasi stabil, head pompa sama dengan head plan yang dibutuhkan. Ya, jadi selama operasi maksudnya adalah ini adalah paling ideal, ya. Saya kira itu yang perlu kita ketahui di dalam nantinya merancang sebuah mesin turbo. Ya, memang semua ini ini garis besar. Kalau mesin-mesin turbo ini dipedalami, ya, dalam pertemuan-pertemuan datang atau video yang akan saya buat mendatang, ya, tidak terbatas pada jumlah pertemuan, tetapi materi yang akan kita bahas.